Hello everyone, welcome back again. So here, let me introduce myself. My name is Kak Holila, or you can call me Miss Holila. So here in Bimbel Q, I teach English, but then I teach Bahasa Indonesia and Science subject as well. So I graduated from Bogor Agricultural University, and I already have an experience working with Ministry of Home Affairs, yang mana itu Kemendagri, dan saya pernah menjadi speaker di Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi TOEFL preparation class. Nah, dan di Bimbel Q sendiri, Kak Holila mengajar untuk materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga saya. Di sini Kak Holila ingin menjelaskan bahwa Kak Holila merupakan lulusan ataupun alumni dari Institut Pertanian Bogor. Oke, sekian untuk perkenalannya. Baiklah, di sini Kak Holila akan menjelaskan mengenai materi UM-UGM tahun 2017, yang mana soal-soal untuk PTN UM-UGM ini sendiri memang akan hampir sedikit mirip dengan soal-soal ketika adik-adik ingin mengikuti ujian TOEFL ataupun IELTS ya, yang mana Kak Holila sendiri sudah pernah memperoleh sertifikat IELTS dengan skor yang sama kan. Nah, di sini untuk paragrafnya sendiri bisa dilihat di layar papan tulisnya. Oke, the idea that when red means stop and green means go has impacted our lives in more ways than just traffic signals. We blah 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 from a young age that the color red means danger and green means it is okay to move forward, but why couldn't they have been preferred colors like magenta and turquoise? Well, it's important blah 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 that before traffic lights for cars even became a thing, there were traffic signals for trains. Railroad companies used red to mean stop, white to mean go, and green to mean caution. As you could imagine, train conductors ran into a few problems with white blah 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 go. For instance, one train conductor mistook a bright star blah blah blah, a white light, and thought he was all clear blah blah blah. Incidences like that. Railway companies eventually moved green meaning go, and it had been that way ever since. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal yang pertama, yang untuk soal 51 ini. Nah, dijelaskan di sini bahwa the idea that red means stop and green means go has impacted our lives in more ways than just traffic signals. We bla bla bla. Nah, di sini akan muncul mengenai kalimat yang diubah dari aktif ke pasif. Dan tugas adik-adik pertama adalah harus memperhatikan yang namanya tenses ya. Jadi harus diperhatikan kalimat pertama itu tuh tensesnya apa dan kalimat setelahnya apa tensesnya. Nah, di kalimat awal ini the idea that red means stop and green means go, ada kata green means go has impacted ya, has impacted berarti dia menyatakan tenses present, tapi present dalam bentuk apa nih? Karena present itu kan ada 4 subnya, ada 4 cabangnya. Oleh karena itu harus diperhatikan has itu untuk tensesnya sendiri apa, agar adik-adik bisa menjawab untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini has impacted merupakan tenses yang digunakan untuk menjelaskan present perfect tense ya, kalimat yang menjelaskan sesuatu yang sudah dikerjakan lampau tapi sampai saat ini pun masih ada efek yang berlaku. Jadi bisa dikatakan sudah ya. Nah, untuk soal nomor 51 dia harus sinkron, tidak bisa menggunakan kalimat past tense berarti karena kalimat pertamanya sudah menggunakan present yang mana itu present perfect tense, jadi kalimat sudahnya pun harus dalam bentuk present ya. Nah, di sini we blah 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 from a young age that the color red means danger and green means it's okay. Pilihan gandanya sendiri kalian bisa lihat. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang A, are told. Nah, are told di sini merupakan bentuk present tense ya adik-adik, yang mana dia ini passive voice tapi dalam bentuk present tense. Berhubung tadi kalimat di awal adalah dalam bentuk present perfect tense, maka ini masih kurang cocok adik-adik, jadi masih belum bisa. Nah, sekarang kita move ke yang B, were told. Nah, diingat lagi tadi paragraf awal itu menjelaskan mengenai present perfect tense, jadi were told tiba-tiba lari ke past tense sangat tidak akan sinkron kalimatnya. Nah, kita move ke C, were being told. Ini merupakan past continuous tense ya. Nah, ini pun sangat tidak akan sinkron karena seperti yang tadi Kak Holila sudah sebutkan, kalimat awal adalah mengenai present perfect tense. Nah, kita move ke D. Nah, ini kayaknya ada have-nya nih sama kayak kalimat yang di awal ya kan, yang go has impacted our lives. Nah, tapi kira-kira sesuai nggak ya? Karena ada kata have-nya. Nah, namun di sini have ini sendiri merupakan past perfect tense. Ingat tadi Kak Holila bilang harus dalam bentuk present. Nah, kita pergi ke kesimpulan yang E. Ini merupakan present perfect tense. Nah, sekarang coba adik-adik sendiri yang jawab. Kira-kira jawaban yang benar ada pilihan A, B, C, D, atau E nih? Ya, benar sekali. Jawaban yang benar adalah E ya, have been told. Kenapa? Karena di kalimat awal itu menjelaskan mengenai sudah mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, pilihan E-nya merupakan bentuk pasif dalam bentuk present
present perfect tense. Jadi sudah diajarkan ya. Jadi sudah mempengaruhi kehidupan kita dan sedari kecil kita sudah diajarkan. Jadi jawaban yang benar adalah E untuk nomor 51. Nah, sekarang Kak Hoila akan menjelaskan mengenai soal nomor 52. Nah, soal nomor 52 menjelaskan mengenai well, it is important bla 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 that before traffic lights for cars even became a thing ya. Jadi kita lihat di sini ada pilihannya A mean, B means, C meant, D meaning, E that is meant. Nah, kira-kira yang mana nih untuk pilihan yang tepat? Seperti yang Kak Hoila diajarkan di awal bahwa ketika ingin mengisi teks rumpang, maka adik-adik harus memperhatikan kalimat awal terlebih dahulu. Kalimat awal dan kalimat setelah teks rumpangnya. Oke? Nah, sekarang well, it is important. Nah, jadi di sini it is ini merupakan present tense ya, simple present tense. Nah, di sini important ini merupakan sebuah adjective yang dia membutuhkan sebuah noun ya. Jadi adik-adik harus mempelajari yang namanya 8 part of it, yang mana itu ada pronoun, ada adjective, ada adverb, and so on. Karena ada 8 ya. Jadi harus dipelajari satu persatu agar bisa mengisi teks rumpang ini. Ini merupakan pelajaran basic sebenarnya, cuman memang terkadang suka terlewat diajarkan di sekolah dan juga terlewat oleh para siswa untuk mempelajari secara mandiri atau untuk mereview kembali di rumah pelajaran tersebut. Nah, di sini well it is important. Important merupakan adjective yang mana artinya penting. Nah, ini penting bla 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 sebelum rambu-rambu lampunya. Berarti ini adalah sebuah maksud yang penting kan artinya, sebuah pertanda yang penting gitu. It is important thing gitu. That before traffic lights. Nah, jadi untuk memilihnya, kalau adik-adik memilih pilihannya harus diketahui dia dalam bentuk apa di dalam a part of speech. Nah, mari kita lihat yang A mean ini merupakan bentuk verb. Bisa dua, bisa menjadi verb ataupun bisa menjadi adjective ya. Dia sebagai verb itu merupakan artinya bermakna ya, bermakna atau arti. Nah, sebagai adjective artinya jahat. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik ingin mengatakan dia orangnya jahat gitu, he is a mean person ya, jahat atau bad. Jadi sinonimnya mean itu adalah bad. Nah, jadi untuk yang pilihan A ini tidak cocok. Nah, mari kita move ke yang kedua, mean. Nah, berhubung ada aliran S di sini, ini menandakan bahwa dia dalam bentuk verb di posisi simple present tense. Nah, artinya bermakna dalam simple present tense. Nah, sekarang kita move ke C. C ini meant, ini artinya I meant it. I meant that I wanted you to come to my house. Ini juga dalam bentuk verb, artinya bermakna dalam bentuk simple past tense ya. Dan untuk yang D, meaning itu dalam bentuk noun, artinya hal atau maksud. Dan yang E merupakan kata penghubung yang berarti, nah, mari kita coba cocokkan ya dengan pilihannya. It is important mean, ini adalah bermakna jahat ya. Cocok nggak ya? Cocok kan ya? Nah, sekarang kita pindah ke yang B, means. It is important means, ini penting kita mengartikannya. Nah, ini juga kurang cocok. Dan yang C, it is important meant. Nah, harusnya ini bertemu dengan subjek yang utuh, tapi ini malah bertemu dengan subjek, to be dan objek, jadi tidak cocok, meant tidak bisa. Dan yang ke D, it is important meaning. Dan yang E, it is important that is meant that before. Nah, kalau that is meant terlalu berbelit-belit kalimatnya ya, ini sangat penting untuk diartikan bla bla bla. Nah, jadi tidak cocok untuk yang E. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah I, karena dia dalam bentuk noun. Jadi adjective biasanya akan diikuti oleh noun agar dia menjadi satu kesatuan noun yang utuh. Jadi ini adalah maksud yang penting, it is important meaning gitu. Nah, untuk soal yang ke-53, nah sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 53. Nah, di soal nomor 53 ini, adik-adik akan mengisi yang namanya adverb ya, atau kata keterangan ya. Masih ingat pelajaran SPOK dalam bahasa Indonesia? Tentunya masih ingat dong. Nah, SPOK ini adalah S, subjek, P, predikat, O, objek, K, keterangan ya. Dan keterangan sendiri merupakan banyak ragamnya ya, banyak macamnya. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, di sini mari kita lihat keterangan ini dalam bentuk apa. Nah, di nomor 53 ini bla bla bla, koma, railroad companies use red to mean stop, white to mean go, and green to mean caution. Nah, jadi di sini pilihannya ada yang A, first, yang mana artinya pertama-tama, yang kedua B, firstly, yang artinya juga pertama-tama, yang C artinya at first, awal mulanya, dan yang D, in the first, juga artinya awal mulanya, dan yang E artinya at the first, yang artinya juga awal mulanya. Namun, memang di sini dibutuhkan kemampuan reading adik-adik semuanya, yang mana adik-adik harus sering membaca untuk mengetahui yang mana dia secara grammarnya tidak benar ya, atau grammatically incorrect ya, secara grammar tidak benar. Walaupun mungkin kalau diterjemahkan secara kata per kata itu sesuai, tapi kalau secara tata bahasa itu tidak benar ya. Contohnya seperti apotek. Apotek dan apotik, yang benar yang mana? Apotek ya, bukan apotik, karena apotek pekerjaan orang yang bekerja di apotek adalah apoteker. Jadi yang bakunya adalah apotek. Nah, begitu pula sama dengan bahasa Inggris. Ada yang ketentuan bakunya secara tata bahasa mau tidak mau adik-adik
inevitably you have to read a lot of articles ya. Oleh karena itu Kak Aurelia sarankan harus banyak membaca artikel, bisa melalui artikel Discovery Channel or National Geographic gitu. Karena di sana mereka menggunakan kalimat yang cukup baku. Oke, kembali ke jawaban pilihan gandanya. First, pertama-tama. Nah, jadi pertama-tama ini ketika adik-adik ingin membuat prosedur membuat minuman, for instance ya. Misalkan adik-adik ingin membuat minuman jus. Jadi pertama-tama siapkan semangka. Kedua, cuci buahnya. Ketiga, siapkan blender. Jadi first, second, third ya. Pertama-tama, kedua, ketiga, seperti itu. Nah, di sini berhubung ini bukanlah prosedur membuat sesuatu dan bukanlah prosedur melakukan sesuatu, maka yang pilihan A tidak cocok, tidak benar ya. Ini bukanlah jawabannya. Karena ini artinya adalah pertama-tama. Nah, yang B, firstly pun merupakan sinonim dari first, second, third yang bisa diubah menjadi firstly, secondly, thirdly, bla 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 bla, and lastly. Oleh karena itu merupakan jawaban yang salah. Nah, sekarang kita konklusinya, kesimpulannya ada ke tahap 3 pilihan ya. Karena udah A, B dan B tidak benar, maka kita akan mengkerucut ke pilihan C, D, dan E. Nah, ini merupakan jebakan yang akan diberikan kepada adik-adik ketika adik-adik tidak banyak membaca. Jadi harus banyak membaca agar mengetahui yang mana yang sesuai struktur kalimat dalam tata bahasa Inggris. Membaca artikel bisa membantu dan juga sering-sering membuka Cambridge Dictionary, kamus Cambridge yang bisa adik-adik akses secara online ya. Nah, di sini untuk C at first dan yang D in the first dan E at the first. Di sini ada beberapa adverb yang those adverbs do not exist at all in grammar, in English grammar. Jadi ada dua di sini adverb, kata keterangan yang tidak eksis, yang tidak ada di dalam bahasa Inggris. Jadi dia merupakan kalimat yang dibuat-buat agar adik-adik bingung karena secara tata bahasa itu tidak ada ya, tidak eksis ya. Nah, oleh karena itu Kak Aurelia akan menjelaskan bahwa yang pertama D in the first ini dia bisa menjadi benar ketika adik-adik menemukan ini seandainya diubah menjadi in the beginning pada awalnya, baru adik-adik boleh memilih yang D ya. Dan yang E at the first pun merupakan sinonim dari in the beginning, bisa menjadi at the beginning. Nah, oleh karena itu kesimpulan terakhir jawaban yang mana? A ya, bukan, pasti bercanda. Nah, yang benar adalah jawabannya ya C ya, jawaban yang benar adalah C. Nah, sekarang kita move to number 54. Nah, di sini soalnya menjelaskan as you could imagine, train conductors ran into a few problems with white ya. Jadi seperti yang bisa kamu bayangkan. Jadi si masinisnya, train conductors, masinis akhirnya menuju ke masalah akhirnya menuju ke sedikit masalah dengan white sebagai pergi atau white yang berarti pergi. Nah, jadi kira-kira yang mana pilihannya? Di sini with white, yang A with white mean go, yang mana dalam bentuk present tense ya. Ini bisa present tense atau simple present tense. Dan yang kedua B means juga simple present tense untuk subjek he, she, it ya. Yang A means simple present tense untuk subjek Ayu Dewi, dan yang B untuk he, she, it. Dan yang C ini untuk simple past tense. Ini gerund atau juga noun. Nah, ini sebagai relative clause. Nah, mari kita lihat untuk teks lembangnya yang nomor 54. As you could imagine, train conductors ran into a few problems with white mean go. Tidak cocok ya. Kenapa? Karena mean di sini dalam bentuk simple present tense, sedangkan a few problems itu dalam bentuk jamak ya. Jadi tidak cocok mean dalam bentuk jamak, dan dia juga a few problems with white. White-nya sendiri sebagai warna, yang mana warna itu kan termasuk dalam kategori it ya. Jadi tidak cocok untuk mean. Nah, untuk yang B sendiri means with white means go, bisa saja cocok, tapi mari kita lihat yang C with white meant go dengan white yang bermakna go, kemungkinannya pun masih bisa. Yang D with white meaning go. Jadi as you could imagine, train conductors ran into a few problems with white meaning go dengan white yang berarti go. Dan juga yang terakhir E yang as you could imagine, train conductors ran into a few problems with white that is meant go, yang mana putih itu dimaksudkan sebagai pergi atau lanjut. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya gerund sebenarnya. Nah, gerund ini merupakan kombinasi antara verb 1 plus ing. Jadi contohnya swim plus ing swimming, read plus ing reading, and write plus ing writing. Nah, oleh karena itu di sini dia yang cocok adalah with white meaning go ya. Jadi pilihan yang benar adalah D, gerund, karena kalimat di awalnya dia sudah menggunakan train conductors ran into, itu dalam bentuk simple past tense. Oleh karena itu tidak akan cocok ketika dimasukkan simple present tense yang untuk Ayu Dewi, dan juga tidak cocok untuk simple present tense it, yang mana juga tidak cocok untuk menggunakan simple past tense karena dia nanti akan mengulang-ulang simple past tense dalam satu kalimat, yang kalimat itu akan menjadi kalimat yang redundant, mubazir ya, seperti itu.
Oke, sekarang we move on to number 55. Nah, di nomor 55 ini soalnya membutuhkan yang namanya conjunction ya, atau kata penghubung gitu. Bisa juga diartikan sebagai preposition juga. Nah, di sini for instance ini artinya sama dengan for example ya. Jadi for instance, misalkan one train conductor mistook a bright star for a white light, atau for instance one train conductor mistook a bright star as a white light, ataupun one train conductor mistook a bright star to a white light, dan juga one train conductor mistook a bright star with a white light, atau one train conductor mistook a bright star about a white light. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa yang dari awal pun kita akan pasti coret ya, seperti about nggak akan cocok ya, karena coba kita lihat ini mau tidak mau juga kita harus bisa menerjemahkan ya, karena ini kan dalam bentuk bahasa Inggris. Misalkan seorang masinis, one train conductor, seorang masinis mistook, salah mengira, salah memprediksikan a bright star, salah memprediksikan sebuah cahaya terang sebagai rambu putih ya. Jadi si masinis itu ketika melihat cahaya terang dikiranya itu lampu-lampu putih tadi. Nah, yang berarti lampu apa tadi di kalimat di awal disebutkan bahwa warna rambu putih itu digunakan untuk menyatakan bahwa it's okay to go forward ya. Jadi white itu mean go gitu. Padahal sekarang ini akhirnya hijau berarti go. Tapi dulu kali waktu rambu-rambu lalu lintas diciptakan awal mulanya itu white yang berarti go ya. Nah, jadi di sini ketika ada tiba-tiba cahaya lampu senter, si masinis ini dikiranya itu lampu-lampu lalu lintas. Nah, itu akan menyulitkan kan. Jadi akan terjadi khawatirnya menimbulkan sebuah kecelakaan. Oleh karena itu yang about tidak cocok ya adik-adik ya, about. Jadi with white star about go. Jadi lampu lalu lintas putih mengenai pergi. Cocok kan? Dan juga with dengan pergi. Ini pun tidak cocok dari awal. Dan satu lagi with white to go. With white to go dengan putih untuk pergi. Nah, dia cocok di sini. Nah, kita pergi kesimpulan untuk yang for dan s. With white for go ini bisa, namun ada pilihan yang lebih tepat yang mana itu adalah s. Kenapa? Karena s ini digunakan untuk menjelaskan fungsi sesuatu. Karena itu ini memang agak tricky. Memang penjelasan ini harus itu tadi baik lagi itu penjelasannya kalau yang untuk nomor sebelumnya kalau sudah jelaskan. Adik-adik kalau sering membaca Cambridge Dictionary, karena itu dijelaskan secara runut fungsi dari setiap preposition, fungsi dari setiap conjunction itu untuk apa. Nah, s ini untuk menjelaskan fungsi ya, function of something. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya adalah D, itu S. Nah, ini adalah nomor terakhir. So this is the last number for UEM 2017. Nah, number 56. Nah, mari kita lihat soalnya. Nah, di soal ini menjelaskan mengenai bla 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 incidences like that ya, railway companies eventually move green meaning go and it had been that way ever since. Nah, di sini bisa dilihat jangan sampai ada kalimat yang redundant atau mubazir tadi. Nah, jadi ada petunjuk sebenarnya. Jadi si penulis soal ini sudah memberikan petunjuk di akhir kalimat dia menggunakan ever since, yang mana kalau sudah ada ever since jadi jangan diulang lagi di awal kalimat seperti itu. Nah, ever since ini artinya sendiri adalah semenjak dari saat itu ya. Nah, jadi gimana sih teman-teman kalau mengulang kalimat pasti kan mubazir ya. Jadi sejak kami bertemu pada saat itu, kami akhirnya menjadi teman sejak saat itu. Diulang lagi, jadi tidak sangat tidak enak didengar gitu ya. Nah, untuk soal nomor 56 ini ada pilihan yang pertama A, since, yang mana since ini harus diikuti oleh subjek, predikat, dan objek ya. Plus subjek, predikat, objek, SVOC. Jadi kalau yang menyingkatnya SVOC, S stands for subject, P stands for predikat, O stands for object, and C stands for complement ya. Atau di dalam bahasa Indonesia disebut SPOK. Jangan lupa, pelajaran SPOK dalam bahasa Indonesia akan dibutuhkan untuk semua pelajaran bahasa internasional apapun yang akan adik-adik pelajari yang ada di dunia. Oke, terutama jika adik-adik ingin berencana menjadi seorang polyglot ya. Nah, dan untuk B, when ini juga plus SPOC ya. Nah, untuk although pun dia harus diikuti SPOC. Nah, in spite of ini harus plus gerund atau noun. Jadi tidak boleh mengikuti SPOC. Contohnya, since they are still a young kid, karena jadi since ini artinya bisa sejak, bisa karena. Jadi karena di sini karena since they are still a young kid, karena mereka masih merupakan seorang anak kecil. Jadi they are, kan ada they sebagai subjek, are sebagai predikatnya dalam bentuk to be, they are still a young kid itu sebagai objek ya, dan skillnya sebagai komplement, kata keterangan tambahan. Nah, di sini tidak cocok posennya adik-adik menggunakan in spite of dalam kalimat ini ya, karena ini kalimatnya panjang. Since incidences like that, harus diperhatikan incidences like that ini dia merupakan bentuk apa. Jadi incidences, kejadian-kejadian seperti itu, berarti dia tidak ada SPOK ya, tidak ada SPOK di dalam kalimat ini, sehingga adik-adik membutuhkan yang namanya conjunction yang dia tidak boleh di dalam aturan bahasa Inggris diikuti oleh SVOC, karena incidences like that itu adalah dalam bentuk gerund atau noun. Nah, terus di sini because of juga tidak boleh diikuti oleh SVOC, tapi hanya boleh diikuti oleh gerund maupun noun ya. Nah, berhubung ini SVOC, maka jawabannya tidak benar. When juga SVOC tidak bisa, although SVOC pun tidak bisa. Nah, karena itu kita jatuh ke dalam dua pilihan antara in spite of atau because of, karena dia gerund. In
incident selected ini merupakan gerund ya. Merupakan noun. Maksud Kak Holil merupakan noun ya, merupakan kata benda. Jadi in spite of incidences like that, meskipun kejadian-kejadian seperti itu, perusahaan kereta pada akhirnya mengganti rambu berwarna hijau menjadi pergi, yang mana itu akhirnya diberlakukan sejak saat itu ke saat ini, ke hari ini. Kita seperti biasa lihat bahwa green itu bermakna go forward atau pergi lanjut ya. Nah, jadi in spite of ini nggak cocok kan, kayak meskipun begitu, lihat deh, nggak ada nuansanya, nggak nyambung. In spite of incidents like that, meskipun kejadian seperti itu, pada akhirnya katanya harusnya kalau ada kejadian berarti bukan green tapi harusnya white yang tetap seperti itu gitu. Jadi meskipun kejadian seperti itu, si rambu warna putih tetap dipakai, harusnya gitu kalau ingin menggunakan in spite of. Tapi di sini dia bilang akhirnya dari yang warna putih, rambu warna putih berubah ke rambu warna hijau. Oleh karena itu udah cocok ya adik-adik. Jadi pilihannya bukan D, maka pilihan yang benar adalah, ya benar sekali, yang benar adalah E ya, atau E, because of. Karena because of incident like that, karena kejadian seperti itu yang tadi cahaya lampu warna putih itu, ketika masinis melihat cahaya lampu senter itu dianggap sebagai lampu lalu lintas berwarna putih, maka mereka mengganti lampu lalu lintas warna putih yang tadi artinya go menjadi hijau yang akhirnya menjadi go. Nah, jadi because of incidences like that. Jadi jawaban yang benar adalah E. Jadi yang D tidak benar ya. Pilihannya mengerucut ke pilihan yang E. Nah, mungkin sekian materi yang bisa Kak Hoilah paparkan, dan pesan dari Kak Hoilah, jangan lupa untuk rajin membaca dan rajin melakukan review atau mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di rumah. Dan cara yang paling tepat, adik-adik bisa mengikuti materi-materi yang disajikan oleh Bimbel Q di YouTube channel ini, dan jangan lupa untuk di like, follow, dan subscribe maupun share ke teman-teman adik-adik kalian. So, see you next time. Bye.